Tangis Ishak dalam keheningan. Bab 56. Yuki menyiapkan peralatan makan, lalu pergi ke ruang kerja memanggil Rehan untuk makan. Tampak Rehan sedang melakukan panggilan video dengan seseorang. Mungkin suasana hatinya sedang tidak baik. Yuki perlahan mengintip. Di layar komputer tampak sesosok laki-laki parubaya yang sangat elegan. Melihat Yuki masuk, Rehan segera memutuskan panggilan. Dengan wajah muram menatap Yuki. "Siapa yang mengizinkanmu masuk sembarangan?" "Barusan aku mengetuk pintu, tapi kamu tidak menyaut. Kupikir kamu mengizinkanku untuk masuk," jawab Yuki. Mata Rehan menyapu rambut Yuki yang masih belum kering. "Apakah kolam renang sudah dibersihkan?" Benar-benar mencari kesalahan orang lain membuat Yuki merasa dirinya sangat malang. "Belum selesai, tetapi setelah makan malam aku akan segera membersihkannya lagi." Rehan berdiri sambil mendengus, lalu berjalan dengan diikuti Yuki menuruni tangga. Yuki menghela napas lega. Masih untung, Rehan tidak marah-marah. Melihat wajahnya yang masam, Yuki memutuskan untuk berbicara sesedikit mungkin. Banyak berbicara akan banyak pula kesalahan. Baru saja duduk di meja, perut Yuki mengeluarkan suara keroncongan. Rehan melirik ke arahnya. Tatapan itu tidak pasti apakah tatapan menghina atau mengejek. Wajah Yuki memerah menjadi malu. "Sayang, ibu tahu kamu lapar, tapi jangan berteriak sekeras itu." Yuki menyalahkan bayi kecil di dalam perutnya. Melihat Rehan mengambil sendok dan mulai meminum sup, Yuki pun mulai bergerak. Aroma khas makanan yang dia rindukan. Tahu mapo enak, ikan rebus juga enak, ayam pot juga enak. Yuki makan dengan sepenuh hati dan sangat antusias. Ketika sudah cukup kenyang untuk makan, Yuki memperlambat ritmenya sambil mendongak melihat Rehan. Dia melihat piring di depan Rehan masih bersih. Sepertinya dia tidak makan apa-apa selain sup kerang. "Hei, kenapa kamu tidak makan?" ucap Yuki sambil mengunyah ayam pot, bertanya dengan ambigu. Rehan yang bersandar di sandaran kursi menjawab, "Melihatmu makan saja sudah cukup. Apakah kamu itu reinkarnasi dari setan kelaparan? Apakah aku, seorang Rehan, tidak memberimu cukup makan? Makan saja sangat berantakan seperti ini." Yuki mengulurkan lidahnya. Tampaknya cara dia makan terlalu agresif. Setelah mengerjakan pekerjaan berat di sepanjang sore, dia sudah lapar. Ditambah lagi hidangan hari ini adalah sayur kesukaannya. Baru aneh kalau tidak makan dengan lahap. Rehan berkata, "Besok buat masakan Sichuan lagi." Lalu dia pun pergi naik ke atas, meninggalkan Yuki yang terpelongo. Otak kecil Yuki berputar cepat. Nampaknya dia tidak terlalu suka makanan pedas. Mengapa malah menyuruhku masak masakan Sichuan lagi besok? Apakah dia tahu kalau itu makanan kesukaanku? Lalu dengan sengaja untuk mengurusku? Segera Yuki menggelengkan kepalanya dan menyangkal pikirannya itu. Bagaimana mungkin orang seperti Rehan bisa peduli dengan hidup orang lain? Tidak mungkin dia merawatnya seperti ini. Setelah berpikir lama, tidak mengerti, Yuki memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Hal terpenting yang sekarang dia lakukan adalah segera membersihkan kolam renang sebelum Rehan kehilangan kesabarannya. Lampu jalan bersinar dingin. Tutupan kaca kecil mengelilingi lampu tersebut.
Sekitar kolam renang sangat redup dan gelap. Pohon-pohon rindang bagaikan kumpulan asap berkabut dan hanya ada keheningan di sana. Hanya ada suara serangga di rumput, membuat segalanya tampak semakin sepi. Yuki mengenakan sepatu boots tebal, membersihkan kolam renang dengan sekuat tenaga. Lengannya semakin pegal, pergelangannya semakin sakit. Energi dari makan malam tadi langsung hilang tanpa jejak. Dia hanya merasa dingin dan tidak bertenaga lagi. Yuki kelelahan, lalu naik dari dasar kolam ke atas. Napasnya terengah-engah. Ditambah angin dingin yang bertiup membuatnya bergidik kedinginan. Melihat sekeliling malam yang sepi, semua keluhan berubah menjadi kesedihan. Air matanya pun mulai berjatuhan dengan deras. Yuki meringkuk dan bersandar pada pilar lampu jalan di tepi kolam. Sangat menyedihkan. Tetapi tidak ingin menangis dengan keras. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan membuat isakan yang menjemukan. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Bab 57. Langit tampak suram, tak ada bintang yang bisa terlihat. Tampaknya akan ada badai yang muncul. Yuki duduk sendirian di bawah cahaya redup lampu jalan. Air matanya deras bagaikan banjir, menyapu ketulusan di wajahnya. Keluhan dan kesedihannya semakin hari semakin kuat. Yuki duduk di sana. Dinding kolam renang yang putih memantulkan cahaya dari lampu jalan yang samar di bahu tipisnya. Jangan menangis. Sebuah suara muncul dari kegelapan malam. Yuki masih duduk di tanah sembari menangis. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi terhadap suara tersebut. Membalikkan kepalanya, dia melihat sesosok Rehan dari pantulan air. Tidak tahu dari kapan dia diam-diam datang ke samping kolam itu, berdiri di tepi kolam sambil menatap Yuki. Ekspresinya terhalang kegelapan malam, suaranya datar, tidak terdengar marah atau bahagia. Tangis Yuki pecah bagaikan ledakan gunung. Pergi kamu, aku tidak mau diurus olehmu. Jangan berpura-pura menjadi orang baik. Jerit Yuki histeris, seraya menyeka air mata di wajahnya. Rehan mengerutkan alis, maju selangkah lalu mengangkat Yuki naik. Gadis bodoh, ada apa denganmu? Satu sentuhan tangan dan membuat Rehan menyadari ada yang tidak beres dengan Yuki. Lalu meletakkan telapak tangan di dahinya. Merasakan suhu panas bercampur air mata, membuat jantungnya berdetak kencang. Sial, kau demam. Dengan satu gerakan, Rehan mengangkat Yuki kembali ke kamarnya, mengabaikan tendangan yang meracau. Hei, menurut sedikit, seru Rehan dengan sedikit tidak sabar. Rangkulannya dikendorkan sedikit. Yuki sudah demam sampai tak sadarkan diri. Mengabaikan usaha Rehan yang mencoba menenangkannya. Malahan dia menangis. Pergi kamu, jangan sentuh aku, pergi. Rehan hanya butuh satu lengan untuk mengangkat tubuh lemah Yuki. Satu tangan lainnya memegang kakinya yang menendang kacau dengan erat. Merendahkan suara berkata di telinganya. Jika kamu masih sembarangan bergerak lagi, aku akan melemparmu ke kolam renang dan membiarkan benih liar dalam perutmu dikubur bersamamu. Kata-kata dingin dan kejam itu seketika membuat Yuki tersadar. Bayinya tidak boleh kenapa-napa. Dia harus melindungi bayi kecil di dalam perutnya. Yuki sangat takut sambil memegang perutnya erat-erat. Menurut saja, Rehan menggendongnya masuk ke kamar tidur. Rehan dengan hati-hati meletakkan Yuki di tempat tidur
dan mengambil bantal sambil mencari posisi paling nyaman untuknya. Lalu mengeluarkan termometer dan menjepitnya di antara ketiak Yuki. Wajah pucat Yuki terbakar merah, dahinya lebih panas. Alisnya dikerutkan, wajahnya bagaikan lebih buruk dari Yuki. Kamu benar-benar bodoh. Membersihkan kolam renang saja bisa membuatmu demam. Aku belum pernah menemukan wanita sebodoh kamu, kata Rehan. Tubuh Yuki sangat lemah tak bertenaga, sehingga dia malas untuk berargumen dengan Rehan. Dia juga tidak melawan semua gerakan Rehan. Sambil menunggu termometer mengukur suhu badannya, Rehan tiba-tiba membungkuk dan menghadap wajah Yuki, menatapnya dengan cermat, seperti tidak pernah mengenalnya sebelumnya. Apa? Gila ya? Yuki tertegun oleh matanya dan berjuang untuk bangun duduk. Kamu lebih lucu kalau diam, ujar Rehan sembari mendorong Yuki ke bantal, membuka lengannya dan dengan kasar menarik termometer itu. Hei, pelan sedikit. Aku ini orang sakit. Aku juga sedang hamil. Yuki tidak tahu apakah marah atau hancur. Di depan matanya hanya terlihat bintang. Orang sakit? Itu karena kamu terlalu bodoh. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Hamil? Benih di dalam perutmu itu bukan milikku, jawab Rehan dengan dingin, tanpa melihat Yuki. Matanya hanya terpaku pada termometer.